Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Dengan adanya praktek prostitusi yang sempat meresahkan masyarakat di lingkungannya, Aibda Basyori Anwar, Babin Kamtibmas Kelurahan Giwangan, Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa dan tempat wisata. Selain itu, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Aibda Basyori juga mengajarkan cara menanam kelengkeng, anggur, serta pakan alternatif untuk ternak domba dan sapi. Aibda Basyori Anwar, Babin Kamtibmas Kelurahan Giwangan, Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa dan tempat wisata. Pada tahun 1997, pemerintah resmi menutup tempat lokalisasi yang ada di wilayahnya. Hal ini berdampak pada menyebarnya mucikari dan PSK ke beberapa rumah yang dekat dengan lingkungan warga. Mereka memanfaatkan tempat kos dan warung remang-remang untuk tempat prostitusi. Di beberapa tempat lahan kosong juga digunakan untuk praktek prostitusi. Pada tahun 2015, Aibda Basyori berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan berusaha untuk membersihkan sisa-sisa praktek-praktek prostitusi dengan pendekatan sosial. Berbagai penolakan sempat dilakukan oleh para mucikari dan para PSK di lokasi tersebut. Selanjutnya, Aibda Basyori bersama tokoh masyarakat melakukan kunjungan door-to-door kepada para mucikari dan PSK dengan pendekatan agama. Problem solving yang dilakukan akhirnya perlahan membuat para mucikari serta PSK sadar dan meninggalkan dunia kemaksiatan. Tidak hanya itu, Aibda Basyori juga membentuk kelompok forum komunikasi masyarakat untuk membentuk kampung takwa di wilayah binaannya. Untuk koordinasi pembentukan kampung takwa dilakukan di sebuah musola. Atas berbagai dialog dengan elemen masyarakat, akhirnya pada tahun 2016 mereka sepakat menjadikan kampung mereka menjadi kampung bebas prostitusi. Ternyata tidak mudah seperti membalikkan tangan untuk mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa. Berbagai kegiatan kemanusiaan dilakukan oleh Aibda Basyori dan komunitas. Salah satunya mengadakan aksi sosial bedah rumah warga yang tadinya dipakai untuk tempat prostitusi saat ini dijadikan tempat usaha. Selanjutnya, Aibda Basyori bersama masyarakat selain menjadikannya kampung takwa, juga sekaligus menjadi kampung wisata. Di kampung wisata tersebut, salah satu fasilitasnya adalah memanjakan para pengunjung untuk berinteraksi dengan ikan nila dengan memberikan makanan ikan yang berada di saluran irigasi desa. Saluran irigasi yang tadinya kotor dan penuh sampah, akhirnya oleh Aibda Basyori bersama Karang Taruna dibersihkan. Kemudian di saluran irigasi dibuat keramba untuk peternakan ikan nila. Semakin banyaknya pengunjung yang datang mendorong perkembangan berbagai kuliner masyarakat semakin berkembang. Hal ini dapat menambah perekonomian masyarakat di wilayah binaannya. Di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa wisata dan budidaya ikan nila di irigasi, Aibda Basyori bersama Dinas Polda DIY juga mengajarkan masyarakat untuk menanam kelengkeng dan anggur. Lahan di pinggir jalan dimanfaatkan untuk penanaman kelengkeng. Hal itu dilakukan juga untuk menjaga alam, meningkatkan kualitas udara, ketahanan pangan, dan konservasi air. Kelengkeng tersebut tidak dijual, tetapi dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, para tamu wisata juga dapat menikmati kelengkeng tersebut, sekaligus mengedukasi para wisatawan cara menanam buah kelengkeng. Selain itu, Aibda Basyori juga memanfaatkan daun kelengkeng yang tumbuh subur sebagai pakan alternatif ternak domba dan sapi. Dengan rekayasa fermentasi pada daun tersebut, akhirnya pakan alternatif dapat diciptakan sehingga para peternak tidak perlu mencari rumput karena ada pakan alternatif dedaunan yang telah difermentasi. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa strategi komunikasi kepada warga dalam mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa sekaligus tempat wisata, saat ini saya sudah terhubung dengan Aibda Basyori Anwar. Selamat siang, Pak Basyori. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum, salam presisi. Salam presisi. Nah, Pak Basyori, seperti apa atau cerita latar belakang sehingga Anda mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa sekaligus tempat wisata? Ya, perkara kami menyampaikan bahwa pada saat itu
pada saat itu memang dari wujud keprihatinan kami, kita masuk di wilayah banyak sekali insiden-insiden yang sekiranya sangat mengganggu warga masyarakat, dan di situ adalah berawal dari adanya pekat yang ada di wilayah kami. Kebetulan wilayah kami di perbatasan di Yogyakarta, kota Jogja bagian selatan, dan perbatasan dengan Kabupaten Bantul, dan di situ ada terminal terbesar di DIY, dan ada juga pasar induk yang ada di wilayah kami, dan di situ banyak sekali interaksi dan setelah pembubaran dari dirobohkannya oleh pemerintah 97 waktu itu, tidak serta-merta mereka pergi dari wilayah tersebut, tapi justru malah menyinggung warga masyarakat sekitar. Jadi warga masyarakat sekitar membuat kos-kosan, jadi dipakai untuk hal-hal semacam itu. Tapi alhamdulillah dengan keprihatinan kita dengan menggandeng 5K, ada kita menggandeng dari komunitas, di situ ada dibentuk yang namanya FKM, Forum Komunikasi Masyarakat di Kampung. Kita menggandeng juga di situ adalah kampungnya, menggandeng korporat pengusaha yang ada di wilayah kami, dan menggandeng komunitas kampus mahasiswa dalam akademisi dan kabupaten ataupun kota ataupun kelurahan yang pemerintah yang ada di wilayah kami. Dengan 5 itu kita tidak bisa sendiri. Jadi dengan 5 itu, 5K kita bersama-sama bergerak. Jadi setelah 2015-2016 kita mencanangkan bebas prostitusi, namun masih banyak sekali di wilayah kami adanya praktek-praktek ilegal yang ada di wilayah, dan kami tentunya dengan 5K tersebut kita door-to-door system dengan DDS, kita mengajak kepada warga masyarakat untuk mau berubah. Jadi jangan masa dari dulu sampai sekarang masih akan seperti itu terus. Yang intinya kita pendekatan secara keagamaan. Mungkin itu cerita dari kami, dan saat ini kita tetap mempertahankan, jangan sampai ada lagi, karena yang paling berat adalah mempertahankan. Tapi tetap inovasi-inovasi yang ada di wilayah, insya Allah kita tingkatkan kembali. Nah, itu tadi cerita Pak Basyori dengan mengubah kampung prostitusi dengan mengubah menjadi kampung takwa atau tempat wisata. Nah, dalam kegiatan pertanian Anda juga mengajarkan kepada masyarakat cara menanam kelengkeng dan anggur. Kenapa memilih 2 tanaman ini? Ya, tanaman kelengkeng waktu itu kita ada pelatihan Bimas Pionir dari Dimas Polda DIY. Jadi dukungan yang dari pimpinan Polri, kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi Babin Kamtipmas dibekali oleh berbagai macam ilmu, jadi termasuk kelengkeng tersebut. Kita belajar di wilayah Sleman waktu itu, membudidayakan bagaimana caranya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pinggir jalan, karena di wilayah perkotaan tentu tidak ada lahan yang luas untuk membuat perkebunan kelengkeng tersebut. Tapi alhamdulillah kita bersama dengan warga masyarakat, dengan ketua LPMK waktu itu, kebetulan ketua LPMK kami itu adalah di bidang pertanian juga. Jadi kolaborasi dari kita, dari TNI Polri, masyarakat, kelurahan, kita bersama-sama, akhirnya alhamdulillah dari 180 pohon sekarang sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Dan tanaman anggur juga ditanam di pinggir jalan. Nanti di atas dikasih semacam dulunya bambu, tapi sekarang sudah pakai galvalum. Itu nanti ketika kita masuk di wilayah kampung tersebut, kita bisa melihat itu indahnya anggur yang ada di jalan tersebut.
dan itu dinikmati masyarakat dan sampai saat ini tidak untuk dijual karena itu adalah salah satu dari ketahanan pangan. Ya, ya Pak Demikian. Bashori, bagaimana dengan hasil tanaman buah yang Anda ajarkan untuk masyarakat tanam? Hasilnya seperti apa? Harga jualnya seperti apa, Pak Bashori? Ya, sampai saat ini belum pernah kita menjual. Jadi itu untuk ketahanan pangan. Jadi di wilayah kami adalah salah satu perwakilan dari Polda DIY saat itu adalah Kampung Tangguh Nusantara, termasuk salah satunya adalah ketahanan pangan. Itu adalah salah satu ketahanan pangan. Karena kenapa? Orang kalau mau beli mahal. Di sini ada kelengkeng kebanyakan yang ada di wilayah yang dijual di pasaran itu adalah kelengkeng yang warna coklat. Tapi di sini ada berbagai macam. Termasuk kemudian adalah kelengkeng putih, kelengkeng merah, ada kelengkeng hijau. Nah, itu jadi tidak untuk dijual, namun dinikmati oleh warga masyarakat itu sendiri dan menjadi edukasi dari luar daerah datang ke kita untuk edukasi itu. Ya. Sudah berapa lama kegiatan pembudidayaan anggur dan juga kelengkeng ini Anda lakukan? Ya. Untuk penanaman kelengkeng waktu itu di tahun 2017. Jadi dengan digulirkannya pemberdayaan kepada masyarakat dari yang dulunya ada lokalisasi di wilayah kami ada lokalisasi SG tersebut sudah menjadi kita buat untuk kampung kelengkeng. Ada yang pelakung anggur. Nah, di situ setiap kampung insya Allah akan kita jadikan menjadi tempat untuk bisa menjadikan kepada masyarakat di luar wilayah kami. Ya, baik. Pak Bashori, pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat di wilayah Anda tentang pentingnya religius dan juga usaha untuk menjadikan masyarakat lebih makmur? Ya, tentunya untuk kami dan para pimpinan kami juga dan teman-teman kami dari Polri, khususnya di unit Bimas adalah tugas masa depan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kepada warga masyarakat untuk berbuat baik dan meninggalkan suatu perbuatan yang tercela. Tentunya itu adalah tugas kita bersama dan kita tidak bisa sendiri. Kita mengajak kepada seluruh warga masyarakat dan seluruh unsur yang ada di pemerintahan kita bersama-sama untuk menjadikan suatu wilayah tersebut menjadi tempat yang religius, baik itu agama apapun, yang jelas taat kepada Tuhan kita masing-masing. Baik, terima kasih Aibda Bashori Anwar, Babin Kamtipmas Kelurahan Giwangan, Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Selamat siang. Baik, pemirsa, selanjutnya ada cerita dari Bribka Didi Irawan, Babin Kamtipmas Kelurahan Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara yang memanfaatkan media sosial dalam mengumpulkan donasi untuk pembangunan masjid. Kisah inspiratifnya sesaat lagi.